Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 141, Lelang Jutaan Harta Karun. Setelah Fei Hao pergi, Huang Xiaolong dan Marsekal Hao Tian menunggunya di aula utama perdagangan 9 tripod. Menjelang fajar, Fei Hao kembali. Dengan kepala Mei Pengliang yang terpenggal di tangannya. Fei Hao melaporkan, Yang Mulia, Mei Pengliang dan semua murid paviliun awan cerah telah ditangani. Huang Xiaolong mengangguk ringan, hasil ini sesuai dengan harapannya. Kita akan kembali ke kota kerajaan nanti, kata Huang Xiaolong dengan sungguh-sungguh. Meskipun masalah dengan Mei Shen dan putranya dari paviliun awan cerah telah diselesaikan, masih ada beberapa hal yang belum beres, yang membuat Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak kembali begitu cepat. Baik, Yang Mulia. Fei Hao dan Marsekal Hao Tian dengan hormat mengakui keputusannya. Sebelum cahaya pagi menyebar ke seluruh negeri, berita tentang Mei Shen menyambar kota Kabupaten Big Dawn bagaikan guntur, menimbulkan kegemparan yang mengejutkan di seluruh kota. Rakyat jelata juga diberitahu bahwa Presiden Paviliun Awan Cerah, Mei Shen terbunuh pada malam hari. Mei Shen dan semua murid Paviliun Awan Cerah mengalami kehancuran. Di dalam rumah besar kepala penjaga wilayah Fajar, kepala penjaga Wudong memasang ekspresi jelek di wajahnya saat melihat mayat Mei Shen. Persahabatannya dengan Mei Shen baik-baik saja. Kastelan, haruskah kita mengirim pengawal untuk mengepung Nine Tripod Commerce? Salah satu pengawal Kastelan Manor datang ke samping Wudong dan bertanya, Presiden Mei Shen dan orang-orang ini pasti dibunuh oleh orang-orang dari Nine Tripod Commerce. Ya, Kastelan, bahkan jika Nine Tripod Commerce itu didukung oleh Marshal Hao Tian, lalu kenapa? Seorang pangeran yang melanggar hukum sama bersalahnya dengan seorang rakyat. Aku tidak percaya Nine Tripod Commerce berani membalas. Penjaga Kastelan Manor lainnya angkat bicara. Ekspresi Wudong sangat muram sepanjang waktu, laporkan masalah ini kepada Perdana Menteri terlebih dahulu. Perdana Menteri harus membuat keputusannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Wudong mengirim salah satu orang kepercayaannya untuk memberitahu Perdana Menteri Wu Feng tentang masalah ini. Beberapa jam kemudian, Wudong menerima balasan Perdana Menteri Wu Feng dan instruksi lebih lanjut. Membaca jawaban dari Perdana Menteri Wu Feng, Wudong menghela napas lega. 5 hari kemudian. 5 hari telah berlalu sejak Presiden Paviliun Awan Cerah, Mei Shen dan lebih dari 200 murid terbunuh, dan gosip itu berangsur-angsur mereda. Yang membingungkan pasukan besar dan kecil di daerah Fajar Besar adalah kurangnya tanggapan dari istana-istana sementara perdagangan 9 tripod tetap aman dan sehat. Tidak hanya itu, bisnis perdagangan 9 tripod benar-benar bergairah selama beberapa hari terakhir. 10 hari kemudian ketika Huang Xiaolong, Fei Hao, dan Marsekal Hao Tian akhirnya meninggalkan Kabupaten Big Dawn dan kembali ke kota kerajaan Luotong. Sesampainya di kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong langsung menuju ke istana Tianshuan. Namun, tidak lama setelah dia melangkah masuk ke Tianshuan Mansion, Sun Zhang dan Xiong Chu dari Cosmic Star Academy datang. Tujuan kunjungan mereka terkait dengan penerimaan tamu di halaman dalam. Duduk di aula utama Tianshuan Mansion, Sun Zhang ragu-ragu sebelum berkata kepada Huang Xiaolong, Xiaolong, kemarin lusa kita mengadakan diskusi meja bundar di halaman dalam dan Xiong Chu dan aku mengusulkan agar kau diizinkan masuk ke halaman dalam. Sebagian besar tetua halaman dalam menyetujuinya, hanya saja. Kalimat Sun Zhang terhenti di sini. Xiong Chu melanjutkan, hanya saja ada 3 tetua yang menolak masuknya kamu ke halaman dalam. Ada 10 tetua di halaman dalam. 3 dari mereka tidak setuju, yang berarti Huang Xiaolong tidak memenuhi syarat untuk memasuki halaman dalam karena aturan mengharuskan 9 suara. Oh, 3 tetua. Huang Xiaolong acuh tak acuh terhadap fakta ini. Baginya, halaman dalam sama sekali tidak penting. Satu-satunya manfaatnya adalah bahwa ada sedikit lebih banyak sumber daya kultivasi yang dialokasikan dibandingkan dengan tahun ketiga yang normal, seperti alokasi spirit dan hadiah, dan manfaat lainnya. Namun, spirit dan kelas 3 dan kelas 4 ini tidak dapat dibandingkan dengan mutiara naga api dari pagoda harta karun Linglong. Sun Zhang dan Xiong Chu saling bertukar pandang jengkel melihat ekspresi Huang Xiaolong. Sepertinya si kecil ini benar-benar tidak tertarik dengan halaman dalam. Harus diketahui bahwa memasuki halaman dalam adalah impian setiap siswa. Tujuan yang mereka perjuangkan saat memasuki akademi. Alasan ketiga tetua menolak penerimaanmu adalah karena semua murid pelataran dalam harus mencapai ordo ke-10, sedangkan kamu masih ordo ke-9. Sun Zhang menjelaskan. Oh benar, mereka bertiga memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Perdana Menteri Wu Feng. Xiong Chu menambahkan. Perdana Menteri Wu Feng dan Marsekal Hao Tian memiliki beberapa konflik di antara mereka, oleh karena itu, menurut pendapat Xiong Chu, alasan utama ketiga tetua ini tidak setuju dengan Huang Xiaolong memasuki halaman dalam kemungkinan besar karena ulah Perdana Menteri Wu Feng dalam kegelapan. Mengenai klaim Huang Xiaolong bukan seorang prajurit Ordo ke-10. Yang menjadi dasar penolakan itu hanyalah alasan. Perdana Menteri Wu Feng.
Kilatan tajam terpancar di mata Huang Xiaolong saat ia mengulang nama itu. Sekali lagi, itu adalah Perdana Menteri Wu Feng. Dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Wu Feng ini tampaknya mencari masalah dengannya di setiap sudut. Semua insiden ini hanya karena Marshal Hao Tian. Atau mungkin, segala sesuatunya tidak sesederhana yang dipikirkannya. Beberapa saat kemudian, Sun Zhang dan Xiong Chu meninggalkan istana Tianxuan, tetapi sebelum mereka pergi, Huang Xiaolong menanyakan nama ketiga tetua. Xie Wei, Jiang Hengyu, Cheng Fengli. Itulah nama tiga tetua halaman dalam. Setelah menghafal nama-nama tersebut, Huang Xiaolong mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Beberapa bulan telah berlalu sejak ia berhasil mencapai puncak Orde ke-10, jadi ia merasa bahwa terobosan ke Orde ke-10 akhir sudah dekat. Dan masih ada 4 bulan lagi hingga kompetisi tahunan akhir tahun akademi, dan Huang Xiaolong telah memutuskan untuk maju ke Orde ke-10 akhir secepat yang ia bisa untuk meraih gelar juara umum akademi di tangannya. Setelah memperoleh gelar juara, langkah selanjutnya adalah berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren. Awalnya, rencana Huang Xiaolong adalah untuk menembus ranah Xiantian tahun depan sebelum menjadi juara umum. Dengan begitu, berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren akan memberinya pijakan yang lebih baik dalam kompetisi. Namun, sekarang, ia berubah pikiran. Dia harus memasuki Institut Duanren sesegera mungkin, lalu mendapatkan dan memurnikan harta surgawi nomor 4, Mutiara Jiwa Absolut. Huang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno, menjalankan taktik Asura sambil melahap energi spiritual dunia bawah yang jatuh bagai gelombang pasang dari kehampaan. Naga kembar hitam dan biru melayang di belakang Huang Xiaolong, dan tubuh mereka yang panjangnya lebih dari selusin meter berkilauan saat masing-masing sisik naga itu tumbuh lebih tebal dan lebih padat. Saat kekuatan Huang Xiaolong semakin mendekati alam Xiantian, tubuh naga kembar itu semakin nyata dan kokoh. Dari kejauhan, mereka tampak seperti naga ilahi primordial yang nyata. Setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Huang Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di medan perang kuno. Selain berkonsentrasi pada taktik Asura, ada juga kitab metamorfosis tubuh. Yang membuat Huang Xiaolong gembira adalah adanya tanda-tanda memasuki tahap 10. Memasuki tahap 10 menunjukkan kekuatan seorang ahli alam Xiantian. Saat itu, bahkan jika ki pertempuran Huang Xiaolong belum menembus alam Xiantian, hanya dengan kekuatan internalnya menembus tahap 10 akan sangat membantunya di kota Kekaisaran. Cahaya terang terus bersinar dari tubuh Huang Xiaolong saat lapisan samar cahaya merah menyala muncul di permukaan kulitnya. Latihan gila selama setengah bulan menyebabkan ki pertempuran dunia bawah di Meridian dan Laut Ki melonjak, mengalir melalui pembuluh darahnya. Tiba-tiba, Huang Xiaolong bergetar dari dalam, Meridian dan Laut Ki-nya membesar lagi. Ordo ke-10 akhirnya berhasil menerobos. Huang Xiaolong terus menjalankan teknik taktik Asura selama beberapa jam sebelum berhenti dan membuka matanya. Cahaya dingin yang tajam bersinar di matanya seperti ujung pisau yang mematikan. Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Saat keluar dari kamarnya, dia bertemu dengan adik perempuannya, Huang Min. Melihat sosok Huang Xiaolong, Huang Min melompat kegirangan dan berlari ke arah Huang Xiaolong. "Kakak, akhirnya kamu selesai latihan." Melihat ekspresi di wajah saudara perempuannya, Huang Xiaolong sudah bisa menebak pasti ada sesuatu dalam pikirannya, dan sakit kepala mulai muncul. Benar saja, kalimat Huang Min selanjutnya adalah, "Kakak, temani aku ke lelang 1.000.000 harta karun."